keberadaan tempat ibadah ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1750. Sebelum menjadi wihara, tempat ibadah ini adalah tempat ibadah Lengguan Bio, yang mana tuan rumahnya yang berstana adalah Yang Mulia Tua Kongco Tanu Cinjin. Kita juga membuat pagoda untuk berstananya Yang Mulia Dewi Kuan Im. Di sini alkulturasi ini sudah ada sejak sangat lama sekali ya, sangat lama sekali. Itu dapat dibuktikan bahwa tempat ibadah ini bila mana ada acara-acara perayaan baik tradisi agama, itu pasti yang melaksanakan ngaturan ayah, menggamel, mengaturkan kesenian itu saudara-saudara dari umat Hindu Nyame Bali di Mamoran dan Remacun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, Rahayu, Rahayu. Saya Adi Darmaja Kusuma, selaku Klian Banjar Dharma Samadhi, sekaligus penanggung jawab di Wihara Dharmayana Kuta. Dapat kami informasikan bahwa sejarah keberadaan Wihara Dharmayana Kuta yang kami dapatkan informasi daripada tetua dan doktor Ikada yang dari Jepang yang mencari doktornya di UI, itu bahwa keberadaan tempat ibadah ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1750. Nah, secara perkembangan sudah dilakukan beberapa renovasi dan perluasan. Juga dapat kami sampaikan bahwa sebelum menjadi wihara, tempat ibadah ini adalah tempat ibadah Lengguan Bio, yang mana tuan rumahnya yang berstana adalah Yang Mulia Tua Kongco Tanu Cinjin, yang mana didampingi oleh para singbing, ada Ji Kongco, Sa Kongco, Kongco Kuan Teya, Kongco Kung Te Chun Ong, Kongco Tutikong, Kongco Lungsen, Kongco Masin Hoyakong. Itu sesuai perkembangan, maka ada sekarang Semenpuk atau Sangyang Caturmuka, juga ada Taiswi, ada Chow Kun Kong, ada Kongco Chingsen, juga ada Singbing yang berstana di Liong dan Barongsai. Dan selanjutnya perkembangan tahun 80, tepatnya 20 Februari 1980, tempat ibadah Lengguan Bio berubah nama menjadi Wihara Dharmayana Kuta dengan berdirinya Dharmasala ini yang megah ini. Itu perkembangan selanjutnya 2017 kita juga membuat pagoda untuk berstananya Yang Mulia Dewi Kuan Im. Itu yang ada yang kita stanakan di sini. Di samping ada periangan untuk surya di samping wihara ini dan piasan, yang mana dulu ada cikal bakalnya adalah pohon asem, pohon telagi ya. Sana juga dulu kita buatkan pelinggih yang berstana Dewa Dewi Hindu. Juga di sampingnya, di samping wihara ini berdekatan masih ada pintu ke sana adalah Pura Gunung Payung. Ini persimpangan dari Kutuh, yang mana pengemponnya adalah warga Tionghoa di Kuta, Marga Kang. Saya kira itu yang ada pelinggih-pelinggih yang ada di puja di Wihara Dharmayana Kuta.
Catur Muka itu kalau di keyakinan Buddha adalah Semenpuk atau 4 muka. Itu biasanya kita sebagai umat awam selalu memohon berkenan dengan apa harapan-harapan kita, karena beliau bijaksana, sering mengabulkan permintaan-permintaan umatnya. Makanya atas persetujuan pengurus juga disanakan di pojok sana. Kurang lebih itu udah ada 17 tahunan udah berdiri situ ya. Di sini alkulturasi ini sudah ada sejak sangat lama sekali ya, sangat lama sekali. Itu dapat dibuktikan bahwa tempat ibadah ini bila mana ada acara-acara perayaan baik tradisi agama, itu pasti yang melaksanakan ngaturan ayah, megamel, mengaturkan kesenian itu saudara-saudara dari umat Hindu Nyame Bali di Mamoran dan Temacun. Itu pasti karena alkulturasi dari sangat-sangat lama, itu menurut tetua. Karena dulu kan cikal bakal ini udah ada lama, sedangkan perkembangan Kute ini kan ya bisa bantu-bantu di sinilah, nanti selanjutnya bisa kita saling menyambut berayanya ya. Benar-benar kita di sini ada upacara sekali lagi aturan ayah ya, megamel, aturan kesenian apa misalnya itu. Sejarah saya dengar dari tetua bahwa awalnya tempat ibadah ini adanya di perempatan SD 1 tuh, sebelah di perempatan sini di SD 1 Kute tuh sebelah utaranya. Nah, karena dari dulu biasanya sering orang-orang tuh masyarakat kalau ada kematian liwat di daerah sana, tanya untuk menjaga kesakralan dan kesucian. Nah, maka dipilihlah tempat di sini. Yang mana juga tempat di sini mungkin dikasih oleh raja pemecutan lah dulu, karena ini kan tanahnya semua biasanya pasti raja yang punya. Nah, hubungan baik itu dibuktikan, makanya semenjak saat itu dipindah di sini dengan beberapa renovasi lah. Perkembangannya kan seperti ini sekarang. Ya, ini tata cara sembayangnya juga kalau kita lihat juga sangat unik ya. Baik keluarga Tionghoa yang pokoknya yang bersama yang sini, baik Nyame Hindu Bali ya, yang dengan keyakinan lain juga pasti dia akan membawa canang. Nah, dengan membawa canang dia akan mengaturkan canang dulu di semua plinggih altar. Nah, lalu dia akan melaksanakan sembayangan. Nanti kalau dia Nyame Hindu biasanya kalau mau panca sembah dipersilahkan. Kalau kita sebagai umat Tionghoa biasanya kan tetap pakai dupa. Tuh juga yang unik dilihat adalah saudara-saudara Tionghoa di sini tuh dua mempunyai hari raya Galungan dan Kuningan. Itu biasanya Galungan disebut Imlek, Galungan Cina, dan Cap Gomeh itu Kuningan. Nah, dia bawa sesaji juga, sodan ya, bawa sodan ke sini untuk persembahyangan juga. Saudara-saudara Hindu banyak yang bawa sodan. Nah, itu yang unik, banyak yang melaksanakan persembahyangan saudara Hindu baik dari hari purnama maupun tilem. Menurut apa yang saya baca dan saya yakini bahwa alam sudah mengatur bahwa Siwa Buddha, yang mana Hindu dan Dharma dan Buddha itu konsep alam adalah bakti hormat kepada leluhur. Makanya apa yang kita puja di sini kan juga orang-orang yang kita anggap suci
ya, yang orang-orang yang kita anggap mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kemuliaan. Makanya semua kita puja. Ya, sebagai umat awam, kita juga masih memohon berkah, keselamatan, kerejekian, tuh. Kita tidak punya konsep itu ya, karena Buddha, kita meyakini agama Buddha yang tapi tetap menjalankan tradisi budaya Tionghoa. Itu kan beda tuh kalau kan keyakinan, karena kita Tionghoa kebanyakan. Kalau dia Buddha mungkin dari saudara Bali, mungkin dia juga akan tidak lupa agama leluhurnya, itulah sama aja. Fenomena sekarang kan banyak yang gini ya, jeru-jeru yang memuja Dewi yang mulia, Dewi Kuan Im biasanya. Nah, banyak yang bersembayang ke sini dengan membawa arca, keyakinannya arca Dewi Kuan Im untuk bisa memberikan aura taksu nanti ya. Jeru-jeru ini akan ngelinggihang sementara beberapa saat, biasanya 2 purnama, 3 purnama itu. Mohon akan memberikan vibrasi taksu. Itu biasanya banyak yang datang. Apalagi di saat-saat hari Imlek itu luar biasa, saudara-saudara Hindu yang melaksanakan persembahyangan. Itu biasanya. Ya, banyak yang menghormati, memuja, menyembah Mak Kuan Im di Hindu, tapi berkenan dengan keberadaan beliau yang mulia Dewi. Itu adalah seorang putri raja yang telah banyak mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan rakyat, sampai-sampai dia mengorbankan dirinya karena atas kesaliman ayahandanya sebagai raja. Nah, itulah masyarakat saat itu, namanya adalah Putri Miao Xiang ya, tidak lupa dengan jasa-jasa putri ini. Makanya beliau sangat dihormati karena rasa cinta kasih dan kasih sayangnya yang sangat mendalam kepada rakyatnya. Itulah cikal bakalnya Dewi Kuan Im, yang mana dipuja awalnya adalah di China. Mungkin sesuai dengan karena beliau mempunyai rasa cinta kasih dan seorang dewi di Hindu ningki ya, gimana ya, karena rasa hormat mungkin manifestasinya dalam rupang atau arca tersebut adalah sangat-sangat menawan, sangat bijaksana, makanya banyak yang memuja beliau. Saya kira itu. Oh, banyak ya, kadang-kadang ini berbicara untuk Hindu itu banyak juga yang ada mangku ya, pemangku baru yang memuja sungsungan kungco biasanya ke Kuan Im. Dia akan ke sini diantar, mungkin minta berkat sama mangku-mangku lain, biasanya yang banyak kesurupan juga ya, ada yang kesurupan tuh ya, bisa diatasi juga. Banyak dari pura-pura lain juga kalau ngelinggihin pelinggih-pelinggih tradisi para Sinbing atau Dewi Kuan Im pasti akan ke sini dia memohon berkat. Itu saya kira itu yang unik.
saat-saat hari feodalan di sini, misalnya hari-hari keagamaan dan tradisi, biasanya keluarga besar dari Banjar Pemamoran dan Temacun akan aturan ayah megambal, yang mana akan diisi oleh kesenian, misalnya legong, pendet, topeng, itu selalu tuh. Karena itulah keunikannya setiap bulan Agustus saat purnama itu akan ada kesenian-kesenian tersebut. Selalu itu dari zaman dahulu terus selalu pasti ada, entah topeng, entah wayang, entah legong atau kesenian-kesenian lainnya. Itu dipersembahkan oleh Peswitran Banjar Pemamoran dan Banjar Temacun. Biasanya juga sering ada sumbang-sumbangan dari pihak-pihak luar. Tuh juga barongsai itu biasanya dipentaskan setiap perayaan Imlek, ya. Luar biasa karena tim barongsai ini sangat banyak. Tuh sering dipentaskan saat perayaan Imlek, ya. Di belakang kita akan show juga penghormatan di sini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Juga saat Cap Gomeh, lupa saya ada Cap Gomeh yang merupakan rangkaian terakhir dari perayaan Imlek, yang merupakan purnama pertama saat di bulan Imlek tersebut. Itu biasanya kreativitas, aktivitas seni, olahraga juga akan ditampilkan belakang, yang mana dari pemuda, dari adik-adik sekolah minggu, PKK, Banjar, dan sumbangsih dari keluarga lainnya itu akan kita pentaskan. Luar biasa, misalnya rata-rata yang nyumbang kesenian itu sampai 200 orang.